menangkap imam dengan memfitnah imam besar tidak berhasil, memfitnah dengan set mesum tidak berhasil, ingin membunuh tidak berhasil, memfitnah dengan waktu di Saudi dengan tuduhan teroris atau ISIS tidak berhasil, kemudian sampai beliau ke Indonesia, sampai ingin dibunuh beliau tapi tidak berhasil, walaupun 6 laskar jadi syuhada. Kita doakan mereka semuanya diterima oleh Allah sebagai syuhada, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau dipenjara, ingin di-covidkan tapi tidak berhasil, dibubarkan FPI, pecinta kepada beliau sangat luar biasa, tidak berhasil, dijauhkan umat daripada beliau, daripada Habib Rizik masih hidup. Komando beliau, apa yang dikomando oleh beliau hidup. 212 tetap jalan, ibu bapak sekalian. Apapun yang dipimpin oleh beliau tetap hidup. Maka pihak-pihak musuh yang ingin merampas kekayaan Indonesia, yang ingin menghancurkan Islam di Indonesia, sangat benci kepada imam besar. Maka diciptalah yaitu penyerangan terhadap para habaib atau Ba'alawi, yang hakikatnya mereka ingin menyerang imam besar kita dan para habaib yang lain yang vokal dan para habaib lain yang kritis, agar para habaib ditinggalkan oleh umat. Tetapi di Aceh alhamdulillah kita tidak terpengaruh. Ibu bapak sekalian, lu tanya yang baru ditanya percaya bahawa Ba'alawi adalah zuriyah Nabi, percaya atau hana? Yakin atau hana? Siap mencintai Ba'alawi, siap mencintai para habaib, siap mencintai para ulama. Takbir. Jadi be terpengaruh walaupun nathiro ura Aceh yang kagak memenan Aceh nyan oknum, tapi insyaallah akan bertaubat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau akan kembali kepada jalan benar, yang ya tenak habaib, yang yakin kepada para habaib. Alhamdulillah. Malam ini kita saksikan bersama, tadi di Simpang Ulim Habib kita saksikan bersama, luar biasa pecinta habaib di Aceh. Orang-orang ini Bib, walaupun sedikit nih, kalau diajak perang siap Bib. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya. Rasulullah sendiri yang mengatakan la yu'minu ahadukum. Rasulullah mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, besok di surga akan dikumpulkan bersamaku. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, kita semua besok di surga kumpul lagi bareng Rasulullah. Amin ya rabbal. Tapi cinta yang akan membuahkan surga adalah cinta yang tulus kepada Nabi. Maka ada seorang ulama besar di Indonesia yang namanya Hadratus Syekh Kiai Al-Haj Hashim Asy'ari. Beliau punya kitab judulnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, cahaya yang terang benderang yang menjelaskan tentang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Kiai Hashim Asy'ari setelah panjang lebar bicara soal bagaimana keistimewaan cinta kepada Nabi, ganjaran yang akan didapatkan dari cinta kepada Nabi. Di situ Kiai Hashim Asy'ari menjelaskan bahwasanya di antara syarat cinta kepada Nabi adalah cinta kepada kullama yata'allaq bin Nabi, kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Kiai Hashim Asy'ari, kalau orang aku cinta Nabi, maka syaratnya juga harus cinta dengan sahabat Nabi yang ikut berjuang sama Nabi, mati-matian sama Nabi, berkorban harta nyawa untuk Nabi. Makanya saya mau tanya, kalau ada kelompok yang ngaku cinta Nabi tapi benci sama sahabat Nabi seperti kelompok Rafidhah, kira-kira yang seperti itu cintanya dusta atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat orang Aceh, dusta atau tidak? Palsu atau tidak? Orang kalau ngaku cinta Nabi tapi benci sama sahabat Nabi, cintanya palsu, dusta, bohong. Betul apa betul? Begitu juga termasuk yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara.
adalah keluarga Rasulullah, ahlu baitnya Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidah Fatimah Zahra wal Hasan wal Husain wa dzurriyyatihima wa azwajun Nabi, istri-istri Nabi, Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain sebagainya. Tidak sah orang ngaku cinta Nabi kalau nggak cinta sama keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak masyarakat. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi seperti kelompok Nawasib, tapi benci sama ahlul bait, sama ahlul bait Nabi, sama keluarga Nabi, ngaku cinta Nabi tapi benci sama keluarga Nabi, saya mau tanya, jawab yang kompak, berarti cintanya palsu atau tidak? Dusta atau tidak? Hampa atau tidak? Makanya cinta kepada Nabi, syarat keabsahannya kata Kiai Hasyim Asy'ari, harus cinta kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, termasuk yang berkaitan dengan Nabi, keluarga Nabi, saudara. Termasuk yang berkaitan dengan Nabi adalah sahabat Nabi, saudara. Dan termasuk yang berkaitan dengan Nabi adalah para ulama, pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad, yang istiqamah, yang ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, maka sudah menjadi kewajiban kepada kita untuk cinta para ulama, pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Lok Sumawi, jawab yang kompak. Siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada keluarga Rasulullah, siap cinta kepada para sahabat Rasulullah, siap cinta ulama pewarisnya Rasulullah. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Beliau mengatakan, di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalu ahli baiti kasafinati Nuh. Kata Nabi, perumpamaan keluargaku seperti perahunya Nabi Nuh. Man rakiba fiha naja. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang, Bapak Ibu sekalian. Ketika itu semua dunia ditenggelamkan, ibadallah. Yang selamat di hari itu hanya yang naik perahunya Nabi Nuh, termasuk binatang-binatang, termasuk manusia. Bahkan anak Nabi Nuh sendiri nggak naik, tenggelam, saudara. Istri Nabi Nuh sendiri nggak naik, tenggelam, saudara. Kata Nabi SAW, perumpamaan keluarga Rasulullah kasafinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Ketika terjadi ombak badai fitnah di akhir zaman, yang selamat adalah yang naik ke dalam bahtera perahu keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlu baitil Mustafa Tuhuri, keluarga Nabi suci, keberadaan mereka keamanan untuk bumi. Tapi keluarga bukan sekedar keluarga, keluarga yang betul-betul istiqomah, yang alim, yang soleh, yang mengikuti jejak datuk-datuknya, dan yang terpenting ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Mereka adalah wasafinun lin najati idza, mereka bagaikan bahtera keselamatan ketika terjadi topan badai di akhir zaman. Itu di satu sisi, saudara. Kata Fakhruddin Ar-Razi, di sisi lain Rasulullah mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kata Nabi, keluarga-keluargaku bagaikan bintang, para sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Zaman dulu, Pak Bu, orang kalau melakukan perjalanan jauh, kalau sekarang ada map, ada peta, ada titik daripada apa namanya, titik-titik lokasi. Kalau zaman dulu nggak ada, dulu orang perjalanan jauh patokannya bintang. Yang mana yang tahu arah bintang, itu yang akan sampai ke lokasi, saudara. Nah, kata Nabi SAW, kalau diibaratkan perjalanan kita menuju Rasulullah, maka ashabikan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kalian ikut dengan sahabatku,
maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa saudara, kita nggak akan kenal Rasulullah kalau bukan karena para sahabat. Emangnya yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah siapa kalau bukan para sahabat, saudara? Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Belum Abdullah bin Mas'ud, belum Sayyidina Abdullah bin Abbas, belum Khulafaur Rasyidin, belum Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan seterusnya. Tanpa sahabat Nabi kita tidak akan mengenal Nabi. Sahabat adalah bintang yang menunjukkan kita di mana arahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu saudara, para ulama mengatakan, makanya kalau ada orang yang mau nyerang sahabat, itu yang diserang bukan pribadi sahabat. Kalau ada orang yang nyerang-nyerang menghina-hina sahabat Nabi, berarti yang dia serang adalah Islam. Kenapa yang dia serang Islam? Karena mata rantai yang menyambungkan umat Islam dengan Rasulullah adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jadi di satu sisi Rasulullah mengatakan Ahlul Bait seperti bahtera keselamatan. Di sisi lain kata Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi bagaikan bintang, saudara. Dan kita sekarang kata beliau, wa nahnul an fi bahri taklif. Kita ini ibarat sedang mengarungi lautan taklif. Semenjak kita balik, akil balik, itu berarti kita mukallaf. Kita dituntut untuk menjalankan perintah Allah, dituntut untuk menjauhi larangan Allah, dan kita dituntut untuk menjaga akidah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sekarang berada di bahrut taklif, di lautan taklif, saudara. Selama kita menjalani kehidupan, kita berarti menuju husnul khatimah, puncak daripada lautan taklif kita, ibadah Allah. Ini ibarat ombak-ombak yang akan menghantam keimanan kita, saudara. Ombak-ombak yang sedang menggoyahkan perahu perlayaran kita menuju husnul khatimah. Makanya serem, apalagi di akhir zaman, sampai Nabi mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya mukmin, paginya udah kafir. Paginya mukmin, sorenya udah kafir, saudara. Keadaannya mengerikan. Tadribuna amwaju syubhat. Kata Fakhruddin Ar-Razi, kita ini sedang di perjalanan, kita digoncang oleh ombak syubhat wasyahawat, dan perjalanan kita menuju husnul khatimah ditantang dengan ombak syahwat. Syahwat mata, syahwat tangan, syahwat kemaluan, syahwat perut, syahwat segala-galanya. Maka ini tantangan, saudara. Kalau sampai kita gagal, tenggelam di tengah jalan, batal husnul khatimah. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Pengen gak selamat? Pengen selamat? Yakin? Betul. Warakibul bahri yahtaju ilal amrain. Kata beliau, kalau mau selamat, maka kita membutuhkan dua hal, saudara. Berapa hal? Dua hal. Tapi apa saja dua hal tersebut? Yang pertama, as-safinatul khaliyatu minal uyubi wa thaqbi, kata Fakhruddin Ar-Razi. Kita kalau mau selamat butuh perahu yang bagus, yang layak, yang tidak bolong-bolong. Karena kita mau mengarungi samudra. Kalau mau mengarungi samudra, perahunya getek, perahu kecil, kira-kira tenggelam atau tidak? Tenggelam. Ombaknya besar ini, saudara. Atau perahunya besar, tapi perahunya bolong-bolong, tenggelam atau tidak? Tenggelam, saudara. Maka kata beliau, kalau mau selamat, satu, kita butuh perahu yang bagus. Dua, kita butuh al-kawakibut tali'atut tayyat an-nayyirah at-tali'ah al-zahirah. Kita butuh harus tahu bintang-bintang yang mengarahkan kita arah tujuan. Kalau sekarang ada kompas, ada GPS yang ngarahin kita titik koordinat dan lain sebagainya, saudara. Kalau dulu belum ada patokannya bintang, walaupun punya perahu, tapi nggak tahu arah bintang yang mengarahkan kemana, nyasar ujung-ujungnya, saudara.
Kalau nyasar di tengah laut samudra bahaya, bisa tenggelam. Na'udzubillah min. Maka kata beliau kalau mau selamat butuh dua-dua ini. Yang pertama perahu yang bagus, yang layak, yang tidak bolong-bolong. Yang kedua adalah bintang-bintang harus tahu arahnya. Kalau orang hanya punya perahu saja tapi nggak tahu arah bintang, kira-kira nyasar atau tidak? Atau sebaliknya, orang tahu arah bintang tapi nggak pakai perahu, sok berani, sok kuat berenang di samudra, tenggelam atau tidak? Tenggelam, saudara. Nggak ada orang bisa melewati samudra sejauh-jauhnya. Mungkin batas tertentu bisa, tapi kalau sampai akhir nggak akan bisa, saudara. Maka dia butuh dua hal ini. Kata Imam Ar-Razi, inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita Ahlus Sunnah. Ini yang diajarkan oleh para walid, para abi, para abati, dayah-dayah di Aceh. Ini yang diajarkan oleh mereka untuk cinta kepada keluarga Rasulullah. Itu merupakan bahtera keselamatan dan dibarengi dengan cinta sahabat, mengikuti para sahabat karena mereka adalah bintang-bintang yang mengarahkan kita kepada baginda Nabi Muhammad.